Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas relativitas, part yang kelima, yaitu tentang massa, momentum, dan energi relativistik. Simak terus video ini sampai akhir. Seperti halnya panjang dan waktu yang bisa berubah karena suatu benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massa pun juga demikian. Jadi massa suatu benda itu bisa berubah berdasarkan kecepatannya. Makanya waktu kalian belajar di listrik statis atau di medan magnet, ada kata-kata massa diam elektron 9,1 kali 10⁻⁻³ kg. Maksudnya massa diam elektron itu apa? Karena gini, elektron kalau misalkan dia bergerak, apalagi kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, massanya nggak segitu, massanya berubah. Makanya di situ disebut massa diam, massa elektron ketika dia diam, tidak memiliki kecepatan. Oke, nah rumusnya seperti apa? Gini, massa relativistik itu M sama dengan M0 kali gamma. Gamma masih ingat ya? Tetapan transformasi Lorentz yang besarnya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M0 ini massa diam. Jadi massa diam elektron itu yang M0 ini. Massa diam benda dalam kilogram. Kemudian M ini adalah massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka acuan dalam kilogram. Kalau pada massa, momentum, dan energi ini satuannya harus SI. Jadi massa harus kilogram. Nanti momentum kilogram meter per sekon dan kalau energi ya joule gitu ya. Oke, kita lanjut ke momentum relativistik. Kita tahu momentum atau P itu rumusnya sama dengan M kali V. Ya, M kali V. M itu apa tadi? M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga bisa kita rumuskan P sama dengan M0 V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Paham? Kita ke energi sekarang. Kalau energi relativistik itu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. E0 ini adalah energi diam dari benda. Jadi, energi yang dimiliki oleh benda yang diam itu berbeda dengan energi ketika dia bergerak. Sedangkan kalau misalkan dia bergerak, maka E, energi total ya. E ini energi total dari benda sama dengan MC kuadrat. Ini rumus yang sangat terkenal ya dari Einstein, yaitu E sama dengan MC kuadrat itu maksudnya seperti ini. E ini energi total benda, M ini massanya benda, massa relativistik ya, massa yang bergerak. C ini ya kecepatan cahaya. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian E ini kan energi total. Energi total itu energi diam ditambah energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi total dikurangi energi diam. EK sama dengan E min E0. Oke, dan melalui substitusi rumus antara momentum dan energi didapatkanlah rumus hubungan antara energi dengan momentum, yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat C kuadrat. Ini ada pembuktiannya ya. Cuman terlalu panjang untuk dijelaskan di sini, langsung aja kalian ingat E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat C kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Massa diam sebuah elektron adalah 9 kali 10⁻⁻³ kg. Jika elektron bergerak dengan kecepatan 0,6 C, tentukan A. Massa relativistik elektron, B. Momentum relativistik elektron, C. Energi total elektron, dan D. Energi kinetik elektron. Jadi di sini diketahui massa diam, artinya ini M0 ya. Terus ini ada V. Kita disuruh mencari M atau massa relativistik. Langsung kita masukkan rumusnya. Soal A ya, berarti M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan M0 langsung kita masukkan ya. Berarti 9 kali 10⁻⁻³ per akar 1 min V kuadrat. V-nya di sini 0,6 C ya. Dikuadratkan berarti 0,36 C kuadrat. Per C kuadrat. C kuadratnya bisa dicoret. Berarti sama dengan di situ 1 dikurangi 0,36 kan 0,64 ya. Di akar 0,8. Berarti yang atas ini 9, yang bawah 0,8. 9 per 0,8 kali 10⁻⁻⁻⁰. Kita kali 10 per 10 ya. Kita kali 10 per 10 berarti 90 per 8 kali 10⁻⁻⁻⁰. Lalu 0 atau 10 ini kita kalikan aja ke 10⁻⁻⁻⁰. Jadi angkanya tinggal 9 per 8 dikali 10⁻⁻30 berarti ya. Satuannya adalah kilogram. Jadi ini adalah massa relativistik elektron sebesar 9 per 8 kali 10⁻⁻30 kg. Kita ke soal B sekarang. Momentum relativistik P ya. P itu kan M kali V.
M-nya sudah kita dapatkan dari jawaban soal A, yaitu 9/8 kali 10 pangkat min 30. V-nya 0,6C. Nah, di sini C-nya harus diuraikan atau dihitung ya, 3 kali 10 pangkat 8. Berarti 0,6 kali 3 kali 10 pangkat 8. Jadi sama dengan, kita coret dulu ya, jadi di sini 8 bisa dibagi 2, jadi 4, 0,6 dibagi 2, 0,3. 9 kali 0,3 kali 0,3 itu 8,1 dibagi 4 itu hasilnya 2,025. Lalu 10 pangkatnya itu min 30 sama 8. Min 30 plus 8 min 22 ya. Berarti 2,025 kali 10 pangkat min 22. Satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Jadi jawaban soal B, momentum relativistik dari elektron adalah 2,025 kali 10 pangkat min 22 kilogram meter per sekon. Kita ke soal C, energi total dari elektron. Energi total itu kan E ya. E itu rumusnya mc kuadrat. M-nya kita ambil jawaban soal A, 9/8 kali 10 pangkat min 30. C kuadrat. C itu kan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Berarti 9 kali 10 pangkat 16. Oke, berarti di sini 9 kali 9 itu 81. 81 kalau dibagi 8 itu ketemunya 10,125 kali 10 pangkat min 14. Kita jadikan bentuk baku ya, berarti komanya kita geser 1 ke kiri, berarti 1,0125, berarti pangkatnya naik kali 10 pangkat min 13 Joule. Berarti ini adalah jawaban soal C. Energi total dari elektron adalah sebesar 1,0125 kali 10 pangkat min 13 Joule. Kita ke soal D, energi kinetik elektron. Nah, EK itu kan rumusnya kita tahu E min E0. E-nya sudah tahu dari soal C ya kan. Tapi E0-nya belum tahu, kita cari dulu E0 atau energi diam. E0 kan berarti M0 kali C kuadrat. M0 kita pakai massa diam, berarti yang diketahui di soal. Bukan jawaban soal A ya, soal A itu kan massa relativistik. Jadi ini 9 kali 10 pangkat min 31. Kali C kuadrat, 9 kali 10 pangkat 16. 9 kali 9, 81. 81 kali 10 pangkat min 31 ditambah 16 berarti min 15. Berarti kita jadikan bentuk baku, kita geser komanya 1 ke kiri, berarti 8,1, pangkatnya naik 10 pangkat min 14 Joule. Nah, setelah ketemu E0 tinggal kita kurangi. EK itu sama dengan E dikurangi E0. Jadi kita langsung kurangi ya, 1,0125 kali 10 pangkat min 13 dikurangi 8,1 kali 10 pangkat min 14. Untuk mengurangkan bentuk seperti ini, pangkatnya harus sama. Jadi 10 pangkat N pada bentuk baku itu harus sama. Di sini masih belum sama. Yang satu 10 pangkat min 13, yang satu 10 pangkat min 14. Tipsnya masih ingat, diubah ke yang kecil. Jadi kita arahkan ke 10 pangkat min 14. Artinya di sini E-nya yang diubah. Artinya kalau misalkan pangkatnya turun berarti koma geser ke kanan. Berarti 10,125 kali 10 pangkat min 14 dikurangi 8,1 kali 10 pangkat min 14. Kalau kalian hitung ini hasilnya 2,025 kali 10 pangkat min 14 Joule. Jadi kita dapatkan energi kinetik dari elektron tersebut adalah 2,025 kali 10 pangkat min 14 Joule. Contoh soal berikutnya, tentukan kecepatan sebuah partikel yang mempunyai energi kinetik 5/2 kali energi diamnya. Jadi di sini diketahui EK, energi kinetik ya, sama dengan 5/2 energi diam, 5/2 E0. Nah, bagaimana cara mencari kecepatan? Kita cari energi totalnya dulu. Jadi, energi kinetik itu kan energi total dikurangi energi diam. Kita tulis ya, EK sama dengan E min E0. Di sini diketahui EK-nya 5/2 E0. Sama dengan E min E0. Berarti kita bisa pindahkan ke ruas kiri E0-nya menjadi 7/2 E0. Kan 5/2 ditambah 1 itu kan 7/2. Berarti 5/2 E0 ditambah E0, 7/2 E0. Sama dengan E. Lalu E0 dan E ini kita uraikan. Ya, kita uraikan, kita tahu E0 kan M0 C kuadrat. E itu kan MC kuadrat. Kita uraikan ya. Jadi di sini 7/2. E0 itu kan M0 C kuadrat. Sama dengan E. E itu adalah MC kuadrat. C kuadrat di ruas kiri dan ruas kanan boleh dicoret. Oke,
Kemudian di sini M-nya kita uraikan. Masih ingat rumusnya M, massa relativistik, M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, kita uraikan, kita masukkan. Berarti 7 per 2 M0 sama dengan M-nya kita jabarkan. Berarti M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M0 dicoret. Nah, di sini kan yang kanan kan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kita balik aja. Ruas kiri dibalik menjadi 2 per 7. Ruas kanan dibalik berarti seper menjadi ya sudah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini. Nah, gini. Kalau sudah kita kuadratkan kedua ruas, ya kan? Jadi di situ 2 per 7 menjadi 4 per 49. Sama dengan yang kanan ya sudah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jangan disamakan penyebutnya ya. Jadi biarkan V kuadrat per C kuadrat dalam satu kesatuan. Kita pindahkan V kuadrat per C kuadrat ke ruas kiri. Berarti V kuadrat per C kuadrat berarti kan sama dengan 1 dikurangi 4 per 49. Berarti berapa ini? 1 dikurangi 4 per 49 itu 49 dikurangi 4, 45. Berarti 45 per 49. Sedangkan ruas kirinya V kuadrat per C kuadrat bisa kita ubah menjadi bentuk V per C dalam kurung kuadrat. Sehingga kalau misalkan V per C, ya tinggal di akar 45 per 49. Akar 45 per 49. Berapa itu? 45 kita jadikan 9 kali 5. Sehingga 3 yang keluar. Yang bawah 7. Akar 5. 5 kan tersisa di dalam. V per C sama dengan 3 per 7 akar 5, berarti V sama dengan 3 per 7 akar 5 C. Jadi kita dapatkan kecepatan partikel yang memiliki energi kinetik 5 per 2 energi diamnya adalah 3 per 7 akar 5 C. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda yang mula-mula diam membelah secara spontan menjadi dua bagian dengan massa diam masing-masing 16 kg dan 9 kg. Kedua bagian tersebut bergerak dengan arah yang berlawanan. Bagian yang bermassa diam 16 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 C, sedangkan bagian yang bermassa diam 9 kg kelajuannya 0,8 C. Tentukan massa diam benda mula-mula. Jadi di sini kita gambar dulu ya. Awalnya benda ini utuh, masih utuh. Diam dia, jadi V-nya 0. Kemudian tiba-tiba dia membelah secara spontan menjadi dua bagian. Bagian pertama bermassa 16 kg dan yang kedua 9 kg massa diamnya. Berarti ini dua bagian. Misalkan ini bagian yang A, kemudian ini yang lebih kecil ini bagian yang B. Massa diam dari A, M0A gitu ya. M0A adalah 16 kg. Sedangkan M0B ini 9 kg. Yang A, yang massa diamnya 16 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Di sini kan mereka bergerak dengan arah yang berlawanan. Misalkan yang A ini yang ke kiri, yang B ini yang ke kanan. Berarti VA itu ke kiri ya, berarti minus 0,6 C. Sedangkan VB yang lebih kecil, yang 9 kg itu kelajuannya ke kanan, berarti plus ya, 0,8 C. Tentukan massa diam benda mula-mula, berarti massa M0 ini berapa? Berarti bisa kita rumuskan E0 atau energi diam dari benda yang masih utuh sama dengan penjumlahan energi relativistik dari pecahannya A dan B ini. Berarti E-nya A ditambah E-nya B. Oke, E0 kita masukkan rumusnya, berarti M0C kuadrat. Gini kan, massa diam benda mula-mula dikali C kuadrat. EA berarti massa relativistik yang pertama atau MA dikali C kuadrat plus MB dikali C kuadrat. Gitu ya. Di sini C kuadrat bisa kita coret. Berarti sama dengan MA di sini kita masih belum tahu. Yang diketahui di sini M0A. Demikian juga dengan MB. Yang diketahui di sini masih M0B. Sehingga kita pakai rumusnya massa. Berarti M0A per akar 1 min V-nya A ya. VA kuadrat per C kuadrat. Plus MB juga sama. M0B per akar 1 min VB kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Kita pindah ke sini. Berarti M0 sama dengan M0-nya A 16 kg. Per akar 1 min V-nya A min 0,6 C dikuadratkan berarti jadi positif 0,36 C kuadrat. Per C kuadrat. Plus M0B-nya di situ 9 kg. Per akar 1 min
VB 0,8C dikuadratkan berarti 0,64C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat kita coret semua ya, seperti ini, berarti sama dengan 16 per 1 dikurangi 0,36 itu 0,64, di akar berarti 0,8. Plus 9 per 1 min 0,64 itu 0,36, di akar 0,69 per 0,6. 16 dibagi 0,8 itu kalau kalian hitung hasilnya 20 berarti ya. Plus 9 dibagi 0,6 itu 15. Berarti kita dapatkan M0 atau massa diam benda mula-mula adalah 35 kg. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.